Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini saya berada di arena Jambore Nasional kedua Komunitas Totok Punggung Indonesia di Cigudeg di Bogor ya. Ini adalah Jamnas kedua yang senang sekali berada di sini malam ini beserta seluruh peserta yang sangat antusias mengikuti kegiatan dari awal sampai malam ini. Dan sekarang sedang ada kegiatan api unggun di belakang. Ada tukar menukar kado. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada bisa ikut menyaksikan, bisa ikut menikmati acara ini. Kembali bersama saya Dr. Ririn Hariningsih. Bersama saya ada orang-orang hebat di samping saya. Monggo atuh diperkenalkan masing-masing, Ibu. Perkenalkan saya Bu Evi dari Jati Asih. Bu Evi ini dari KTPI Pusat ya Bu ya? KTPI Pusat ya, Kepengurusan Pusat yang mana diamanahkan di Pusdiklat. Sebut aja. Termasuk Topuris Akhwat pertama ya Bu? Iya, insya Allah. Topuris Akhwat generasi pertama. Iya. Gitu. Iya. Geser ke samping. Ibu siapa Bu? Monggo perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Septina dari Lampung. Dari Lampung Ibu Ya. Septina. Monggo sebelahnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Faisal. Saya kebetulan Ketua Totok Punggung PD Depok. Bang Pai dari Depok. PD Depok ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arianto, biasa dipanggil Mas Ari. Mas Ari. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua PD DKI Jakarta. PD? PW. PW Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabeni, biasa dipanggil Bang Ben. Kebetulan diamanahkan di PD Kota Tangerang bagian Diklat. Diklat PD Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Awaludin dari Pekalongan. Saat ini saya menjabat sebagai pengurus wilayah Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Jadi di sini ada PW Pekalongan, ada KTPI Pusat, ada Ibu peserta dari Lampung, ada mana lagi tadi? Depok, PD Depok, PW Jakarta dan Kota Tangerang. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ke Bu Evi dulu. Saya ke Bu Evi dulu. Bu Evi, ini berapa kali Ibu panitia ya? Panitia Jambore, panitia Jambore dan advance ya? Iya. Keberapa nih? Alhamdulillah saya diamanahkan di Kepengurusan Pusat ini yang mana ditanya sejak kapan? Sejak awal dari advance sampai Jambore, alhamdulillah saya masih diamanahkan di acara-acara Pengurus Pusat. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Topuris wanita hebat. Insyaallah. Ke ibu dari Lampung. Ibu dari Lampung berapa orang peserta dari Lampung? Dari Lampung 4 orang, 4 3 orang. laki-laki, 3 perempuan, 1 laki-laki. 3 perempuan, 1 laki-laki. Rombongan bareng apa berangkat sendiri-sendiri? Rombongan bareng. Rombongan bareng. Emang dari awal 4 atau udah banyak yang mengundurkan diri? Dari awalnya 10. Seleksi Dari 10, alam seleksi hanya alam jadi 4 ya. Bang Pai, monggo Bang Pai. Udah berapa lama mengurusin advance atau Jambore? Kalau advance kebetulan saya orang luar. Orang luar ya? Saya Ketua PD Depok. Tapi alhamdulillah dipercaya oleh Ustadz untuk membantu. Jadi saya pernah ikut advance berarti dengan ini 2 kali. Advance level yang pertama itu di Jonggol. Dan sekarang advance level yang ke-7 di Cigudeg ini. Ceritain sedikit dong di Depok kegiatan rame enggak Totok Punggung? Di Depok itu yang kami rutin lakukan adalah pelatihan. Itu setiap 3 bulan sekali. 3 bulan. Dasar maupun pendalaman. Sementara untuk bakso sendiri baru rame sekarang karena kan kemarin pandemi. Jadi kita mulai merangkak. Kemarin itu 2 minggu berturut-turut ada 2 kali kegiatan bakso. Selain itu kami yang rutin itu setiap bulan Ramadan selalu melakukan pembagian takjil.
pembagian takjil. Iya, itu rutin sudah mulai dari periode kalau saya kan dari tahun 2019. Jadi sampai dengan tahun ini alhamdulillah selalu melakukan pembagian takjil. Kalau rumah sehat di Depok udah banyak atau belum? Banyak, alhamdulillah banyak. Kebetulan kami yang ikut. Jadi rombongan Depok ini ada 4 orang. Oh, 4 orang. Sama Panitia Jambore itu ada 4 orang. Ada saya, kebetulan sebagai sekretaris merangkap wakil ketua. Kemudian ada Cang Husen itu di bidang keamanan. Ada Pak Umar itu di bidang P3K. Ada Bu Uci itu membantu Bu Evi di konsumsi. Jadi 4 orang kami pengurus Depok di kepanitiaan ini. Yang rumah sehat ada berapa di Depok? Rumah sehat banyak sekali ya, banyak sekali. Lebih dari 10. Di Depok itu meskipun kota kecil tapi luas. Mudah-mudahan terus maju, terus Amin. berkembang, makin banyak lagi rumah sehat yang bertumbuhan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pak siapa tadi? Pak Ari. Mas Ari ya? Iya, betul. Mas Ari dari PW Jakarta. Iya. PW Jakarta. PW Jakarta, betul. Berapa kali kesini ke Cigudeg? Kebetulan baru sekali ini. Masya Allah, baru sekali udah ini. deket ya. Ya, karena ya kegiatannya Jambore baru saya alami ini. Karena saya bergabung di Toto Punggung itu awal 2019. Jadi Jambore sebelumnya saya belum mengikuti. Jambore yang akan diadakan di Jogja karena pandemi belum jadi. Maka Jambore yang ini baru saya ikuti. Advance? Untuk advance saya belum mengikuti karena emang ya kuotanya terbatas. Saya pun juga kesibukannya cukup lumayan. Tapi udah TFT ya? Iya, alhamdulillah udah TFT 3 ya kemarin. Iya. Udah TFT. Alhamdulillah. Apa aja nih kegiatan PW Jakarta? Kalau yang sudah itu kita mengadakan pelatihan itu berbeda dengan yang biasa dilakukan. Apa bedanya? Jadi ketika kita melakukan pelatihan, menyelenggarakan pelatihan dasar, itu tidak langsung pendalaman. Mungkin ada jedanya, sekitar 1 bulan baru pendalaman, agar para peserta itu dapat menerapkan di keluarga atau teman-teman yang terdekat. Setelah itu baru pendalaman, dan setelah pendalaman tidak dibiarkan begitu aja. Akan kita kumpulkan kembali per 3 bulan itu namanya kopdar, coaching, dan saltok. Nah, setelah mereka dianggap mampu dan bisa, maka akan kita arahkan di Baksos untuk menterapi masyarakat. Nah, iya. Seperti itu gambarannya. Itu kegiatan PW Jakarta. Itu kegiatan rutin PW Jakarta mengadakan pelatihan, bukan diserahkan ke PD-PD gitu. Selama ini saya menjabat di PD Jakarta Timur sebelumnya. Oh, iya. Dan hal tersebut sudah diterapkan. Ketika ini saya menjabat jadi PW, nah akan saya perluas di daerah Jakarta yang belum ada PD-PD-nya seperti Jakarta Barat, belum ada PD-nya, insya Allah akan kami bentuk itu dan menjadi PR untuk PW. Iya. Yang aktif PD Jakarta Timur. Insya Allah, alhamdulillah. Yang sudah aktif, yang sudah rutin melakukan kegiatan PD Jakarta Timur. Ya, untuk Jakarta Selatan sendiri baru kemarin aktif. Baru terbentuk. Ya. Baru terbentuk. Ketua PD-nya siapa? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan dipegang oleh Bang Fikih. Oh, iya. Nggak ada di sini ya? Nggak ada. Kebetulan nggak ada ya. Mudah-mudahan segera terbentuk PD baru di Jakarta Barat. Insya Allah. Dan Utara ya? Utara belum ya? Utara udah ada, namanya Bu Agus Santi. Tapi sama Pak ya? Bahrum. Dan di sana juga ada Pak Firdaus yang biasa ikut TFT juga, membantu PFT. Sedangkan untuk di Jakarta Barat, saya baru sekali ngajar di sana untuk pelatihan dasar. Untuk pelatihan pendalamannya itu saya arahkan ke Jakarta Timur karena belum bisa mengadakan pelatihan pendalaman di Jakarta Barat. Nah, insya Allah nanti akan kami adakan baksos untuk menterapi yang di Jakarta Barat dan akan membentuk pelatihan di sana kembali sehingga terbentuk PD Jakarta Barat, insya Allah. Luar biasa kan pemirsa,
luar biasa. Saya benar-benar beruntung berada di sini, bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar Jakarta, di luar Jawa yang mungkin jauh dari pantauan pusat gitu ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Kita bergeser ke Bang Ben. Iya. Keren kali, padahal namanya siapa tadi? Sabeni ya? Kok jadi Bang Ben? Apa ceritanya nih Bang? Nah, ceritanya Bang Ben itu sebenarnya nama ketika zaman-zamannya Sidul anak sekolahan, Bu Dokter. Oh, Sidul. Tahun 97 itu kan lagi rame-ramenya tuh. Iya. Babi Sidul itu namanya Bang Sabeni. Oh iya, biasa betul. main Bang Ben. Benyamin Sueb Nah, itu ya? waktu itu di SMA itu kelas 2 itu saya terpilih jadi calon ketua OSIS. Masya Ceramah Allah. tuh. Nah, saya bilang, nama saya Muhammad Sabeni Babi Sidul. Oh, Bang Ben. Oh iya, jadi sejak itu Bang Ben itu terus sampai sekarang gitu. Gitu ya. Bang Ben, apa kegiatan hari-hari? Kalau saya sehari-hari tetap menterapi yang home care, kadang-kadang di rumah juga ngelola Gria Sehat Fisio Holistik saya namanya, Dok. Oh, holistik. Jadi Gria Sehat Fisio Holistik. Oh, iya. Jadi nyangkut fisionya gitu. Oh iya. Tapi juga pegang kepengurusan di Tangerang. Ya, betul. Bidang diklat. Gimana pelatihan di Tangerang? Lancar, rame? Di Tangerang orangnya itu aja sih sebenarnya yang ngajin pelatihan. Jadi bisa dihitung dengan jari lah. Jadi banyak trainer juga bukan jaminan mengadakan pelatihan, berani mengadakan pelatihan gitu. Jadi memang ada orang-orang yang tertentu yang dia ya setiap bulan. Kalau saya memang setiap bulan saya adakan. Walaupun ada pesertanya atau enggak ya, kita hanya mending adain aja gitu dulu. Kami di Batam karena juga ingin setiap bulan tetap laksanakan, mau 10, mau 15, mau 20 tetap jalan gitu. Iya, jadi memang harus ya terus kita memperbanyak barisan. Betul. Terus mereka di follow up kan? Ya, yang kita kan dibagiin grup-grup. Nah, itu nanti ketika udah itu, sekarang kita pembenahan tuh. Kita jadikan satu tuh, Topuris Tangerang hebat gitu. Jadi satu grup itu. Ya? Jadi orang-orang trainer yang punya binaan-binaan yang khususnya di Kota Tangerang itu diberikan link untuk bisa masuk grup ke Kota Tangerang gitu. Keren Bang Ben. Kita geser ke siapa? Pak Awaludin. Ya. Pemirsa lihat dong, Pak Awaludin ini rambutnya berkuncir. Kenapa tuh berkuncir? Nah, ini Pak dulu Awal. pas terapi saya itu sakit bengkak di telinga itu. Bengkak di telinga. Nah, dioperasi gagal itu di kedokteran. Itu sakitnya salah itu jahit. Wah, luar biasa itu. 4 hari saya nggak bisa tidur itu. Apa hubungannya sama gondrong? Ya, biar nutup itu, nggak kelihatan. Oh, lukanya di mana? Di ini, telinga ini ya. Oh, jadi rambutnya ditaruh ke samping gitu. Ya, biasa itu ya. Tapi itu peristiwa dulu itu. Terus sampai sekarang sayang ya mau dipotong ya? Enggak, ini nanti tetap kita potong lah. Saya tuh dengar dari Pak Hardadi, Pak Awaludin ini orang yang unik gitu. Ya. Jadi beliau nggak daftar apa ya kemarin ya tadi katanya nggak daftar TFT tiba-tiba ikut TFT. Nggak daftar advance tiba-tiba datang advance gitu ya Bu ya. Nah gitu tadi saya dengar dari Pak Hardadi gitu. Kenapa tuh begitu? Nggak pakai daftar, datang di hari H tiba-tiba ikut? Itu dadakan aja, dia ada panggilan hati aja. Begitu wah pingin tapi wah kesibukan di lapangan Pekalongan wah luar biasa. Nah ini datang ke Jambore ini juga panggil dari teman-teman. Nah ini kenapa nggak datang? Wah udah saya siapkan pengorbanan nanti Sabtu Minggu saya usahakan. Karena Jumat padat kata kita kumpulkan kegiatan kita ringkas. Nah, Sabtu datang ke sini bisa. Nah, ini pengorbanan yang luar biasa sampai sini. Saya dengar gosip-gosip di luaran. Katanya beliau ini ahli keperkasaan, betul? Ya, selama ini kita mensosialkan dakwah dengan terapi senam perkasa. Ini senam perkasa pemirsa. Ya sama dengan terapi keperkasaan. Karena selama ini banyak rumah tangga berantakan karena urusan keperkasaan. Gitu ya? Si malakama dia mau pisah, kasihan sama anak-anak. Dia nggak bisa makan hati bertahun-tahun. Nah, gitu ya? Ini dialami banyak pasangan yang masih muda, 40 tahun, 30 tahun. 35 tahun burung sudah tidak bisa berdiri lagi. Itu udah masalah yang luar biasa. Tapi tetap ada totoknya ya? Iya, tetap kita pakai totok. Itu resikonya kecil dan hasilnya luar biasa. Dengan kita unyel-unyel lumbar itu ya selesai itu.
rata-rata itu udah luar biasa, bisa membantu banyak rumah tangga bisa sejahtera dan bahagia. Pemirsa, rahasia dijamin, ya kan? Rahasia dijamin ya. Ya, bisa dibuktikan. Ya, kita Rahasia coba. dijamin. Jadi kalau ada masalah seperti itu, monggo datang ke Pak Awaludin di Pekalongan ya. Pekalongan, Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Tempat pusat batik ya, Pak Awal ya. Kota Batik. Kota batik. Pak Awal pengurus juga. Pengurus di Kabupaten Pekalongan. PD ya. PD ya. PD tak ramai kegiatan totok punggung di sana. Ya, di sana lumayan ramai karena menggabungkan dengan teknik-teknik yang lain itu totok punggung dirasa paling simpel, minim resiko, Ya, betul. dan manfaatnya luar biasa, itu istimewa. Apa namanya? Enggak pelatihan, Pelatihannya plat kita Sabdam. ya berapa bulan kita ngadakan gabung dengan Karisidenan Pekalongan sama Pemalang Batang itu. Selama ini sudah dasar sama pendalaman terus. Ini rencana akan gabung mengadakan standarisasi, nanti kita panggil pusat suruh datang ke Pekalongan. Udah berapa trainer di Pekalongan? Pekalongan itu wilayah paling 2 orang itu. Oh, baru 2 orang. Iya, rata-rata Mudah-mudahan nanti ada standar. TFT Pekalongan. Ya, insya Allah kita usahakan nanti. Habis standarisasi TFT Pekalongan. Ya, kita- Undang Dokter Irin ya. Ya siap, kita usahakan semaksimal mungkin bisa datangkan ibu ke Pekalongan. Ya, udah sebelum ini udah pernah dengar nama saya belum? Oh, sudah dengar di media itu luar biasa. Di YouTube ya. Ya, semangatnya untuk topung di Nusantara itu. Ya, Baik, makasih Pak Awal. ya sama-sama. Kita kembali ke Bu Evi. Bu Evi, berapa hari di sini dalam rangka acara ini Jambore dan Advance ini udah berapa hari di Cigudeg, Ibu? Oke, yang sudah acara Jambore ini ada 2 hari. Karena pada kesempatan ini di sini ada 3 acara, yang mana Jambore dan Funwalk. Dan itu terakhir disambung dengan event level. Karena memang mungkin dari daerah sekalian jalan, karena memang ini ternyata yang mendaftar di event level ini kebanyakan orang Riau dan beberapa orang seberang lainnya. Mungkin Batam ya, 4, Bu. Ya, mungkin untuk mengirit waktunya sekalian di sini, okelah kita adakan. Jadi saya datang di sini hari Kamis sampai nanti hari Selasa, seminggu. Insya Allah mohon doanya, semoga saya diberikan kesehatan untuk bisa terus memberikan kontribusi di kepengurusan pusat ini dan acaranya berjalan dengan lancar. Insya Allah, amin. Menurut Bu Evi yang sekarang termasuk lancar atau ada masalah apa gitu Jambore yang sekarang? Lancar dan tidak, saya rasa setiap event itu kan mempunyai Pasti ada, cerita, ya. tetapi tidak menjadi kendala. Apapun itu yang terjadi, itu kan menjadi suatu pelajaran yang berharga, khususnya bagi kami panitia untuk memperbaiki menjadi lebih baik. Betul. Boleh ke siapa tadi, Bu Septina? Bu Septina, cerita dong di Lampung. Totok punggungnya gimana? Rame apa enggak? Kegiatannya apa aja? Ibu pengurus bukan? Karena sampai sekarang di Lampung pun belum terbentuk kepengurusannya. Belum ada. Tapi kalau Ini PR nih Bu, gimana nih? Iya betul. Jadi di Lampung sendiri sih lebih kurang 2 tahun ya, sebelum pandemi sih sudah ada kita ke Ustadz Abdurrahman. Cuman terbentur pandemi, jadi otomatis stuck gitu ya, stuck. Habis itu nggak berjalan. Setelah berjalan juga tidak terlalu yang mulus gitu. Jadi sampai saat ini di Lampung pun belum terbentuk kepengurusannya. Oh iya. Ya, itu pesan sih dari Ustadz Abdurrahman, segera, jangan Iya dong. ditunda. Karena kalau tidak ada kepengurusan otomatis tidak berkesinambungan Iya nantinya. betul. Kegiatan pun nggak terprogram dengan Iya. baik gitu. Jadi sebenarnya seperti Jadi cuman praktek sendiri-sendiri gitu aja Bu. Berjalan sendiri. ya, Berjalan Berjalan sendiri. sendiri dan- Rumah sehat ada? kan belum ada kepengurusan. Jadi nggak ada ya benar-benar praktek pribadi gitu ya? Ya, itu sampai sekarang sih itu pesan sih dari Ustadz Abdul Rahman, jangan ditunda, segera. Kalau tidak segera akan terhambat segala-galanya. Udah ada trainer Bu di Lampung? Belum, trainer belum, kepengurusan belum, alhamdulillah. Ibu PR nih Bu. Siap. Siap dibantu ya Bu ya, Lampung ya. Iya sayang sekali. Ya. Tapi sebenarnya gini,
Kalau pelatihan itu dasar dan pendalaman itu kan Pak Indra Jaya itu memang 3 bulan sekali. Pak Hardadi kemarin standarisasi juga ke Lampung. Mereka rutin ke Lampung, cuman di Lampung sendiri belum terbentuk kepengurusannya. Apa kendalanya kira-kira Bu? Kok nggak segera membentuk diri gitu? Sampai saat ini sih gini, karena dari Topurisnya sendiri itu dimulai memang dari para perempuan. Dan laki-laki itu agak langka. Nah, salah satunya itu. Nggak apa-apa, the power of woman harus itu bergerak harus dong, gitu. Karena awal pun diadakan totok punggung itu 7 orang perempuan. Itu pionernya. Ya udah sekarang tunjuk aja salah satu jadi ketua PD gitu. Kalau ditunjuk sih saya rasa belum sejauh itu, karena kita mungkin akan beberapa kumpul atau apa, gimana teknisnya seperti apa. Cuman memang udah ada beberapa kali pertemuan beberapa topuris, tapi sampai saat ini belum sih. Ya. Maunya sih begitu, sesegera mungkin. Iya. Ibu dibantu kami? Insya Allah, dengan niat karena Allah, izin Allah semoga dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi gitu Bu Evi, di daerah itu sering ada masalah-masalah yang pusat nggak dengar gitu loh, pusat nggak dengar atau dengar tapi kemudian terabaikan karena begitu banyaknya masalah yang harus dihandle oleh pusat gitu. Gimana tuh menurut Bu Evi? Jadi gini, untuk pembentukan pengurusan sebenarnya tidak harus banyak, Bu. 7, ini bisa saja. 1 jadi bendahara, 1 jadi sekretaris, tetap berjalan. Dengan sendirinya sudah terbentuk kepengurusan, insya Allah itu akan aja jalannya ya. Jadi tidak jadi kendala untuk berapapun orangnya, bentuklah ya. Dengan sendirinya kita kalau sudah jadi kepengurusan itu ada aja terjadwal acaranya atau bagaimana, insya Allah Bu, jangan jadi kendala berapa-berapanya, dimulai dari 7, insya Allah nanti akan 700 ke depannya. Amin. Bu Septina, apa kesan-kesan hadir di Jambore Ibu ikut advance enggak? Oh belum TFT ya, maaf. Karena ini pertama kali ya, pertama kali ikut, jadi saya sih nggak banyak karena pertama dan belum ada pebanding, jadi kan bingung nih. Kalau udah pertama, kedua kan ada pebanding nih. Yang dirasakan aja dalam mengikuti Jambore dari kemarin sampai hari ini. Oke, dengan silaturahim sekian banyaknya topuris seluruh Nusantara, terbangun dong rasa greget, kepengen kok gitu. Mereka begitu, kok mereka begini. Di Batam bisa setiap minggu, bisa setiap ahad baksos gitu. Nah, kepengen dong gitu. Di Lampung kok nggak ada seperti itu. Iya gitu ya, kan? Harusnya timbul itu harusnya. Betul, itu pasti, itu jelas ya. Dengan itu teman-teman juga, oh iya ya, kok kita begini, di Batam begini loh, oh kita jauh banget ya ternyata itu ya. Jadi satu semangat juga, motivasi untuk Lampung lebih maju. Paling tidak nggak usah ke Batam deh, ikut yang di seputaran deket-deket aja. Ke Bekasi kan deket tuh gitu loh. Jadi itulah karena dengan adanya seperti ini kita terbuka cakrawalanya. Oh iya ya, ternyata kawan di sini seperti ini, kawan di sini seperti ini. Kok kita masih stagnan aja betul. gitu. Jadi semangatnya double-double. Mudah-mudahan gitu. cepat segera terbentuk. Amin ya rabbal alamin. Tapi dapat kenalan baru banyak ya Bu ya di sini ya? Harus semua. Udah kenal semua? Harus semua. Karena begitu kita mungkin ada keluarga yang di Jawa Tengah atau di Riau atau di mana, pasti kita langsung. Tadi aja ada status WA, temen di Riau tanya, itu apaan ya? Oh iya. Itu apaan ya? Kesempatan tuh untuk sosialisasi dengan kawan, karena hampir semua mungkin kita punya keluarga ya di mana-mana gitu, pasti mereka butuh gitu. Jadi itu saya sangat senang sekali dengan adanya Jambore seperti ini. Alhamdulillah juga dari 10 orang pun di Lampung sudah siap berangkat, hanya 4 yang berangkat, separuhnya pun enggak. Jadi saya salah satu ya kadarullah ya. Nanti Ibu bisa ceritakan ke teman-teman yang lain gitu. Iya, betul. Termasuk yang saya sampaikan materi itu adalah materi titipan dari Pusdiklat gitu, harus disampaikan. Nah, kata Pak Dedi nanti akan dikirim ke PWPW gitu kan, yang materi kode etik itu untuk disampaikan, untuk dibagikan karena akan segera diberlakukan. Gitu. Siap ya? Siap. Ke Bang Fai. Apa kesan-kesan Jambore Nasional kedua, Bang? Sebagai peserta dan panitia. Iya. Wah, ini saya nggak ngira sih ya. Apa yang nggak ngiranya? Saya nggak ngira. Jadi pertama itu sebenarnya kegiatan ini hanya fun walk. Oh gitu. Hanya fun walk 1 hari. Memang idenya pertama tercetus dari saya.
di grup TFT1 gak sengaja ngomong, oh iya Agustusan pas nih bikin acara. Langsung disambut antusias Ustadz Abdul Rahman. Waktu itu terbentuklah panitia Fun Walk sebenarnya. Tapi kemudian kenapa nggak sekalian jambore, gitu kan? Akhirnya jadi 3 hari, yang harusnya 1 hari jadi 3 hari. Tapi kemudian nambah lagi advent level, karena banyak peserta jambore yang dari luar Jawa. Karena memang ongkosnya perjalanannya jauh, jadi banyak yang usul kenapa nggak sekalian aja gitu. Dan ini Bu Evi ya, peserta dengan advent level dengan peserta terbanyak. Iya, 15 biasanya orang dibatasin 10 orang maksimal. Iya, tapi ini pesertanya terbanyak. Dan itu tadi kesannya, saya alhamdulillah banget diikutsertakan di kegiatan ini. Paling nggak jadi kenal saya. Iya. Jadi makin banyak kenal, makin banyak teman, makin banyak pengalaman-pengalaman. Iya, betul. Berorganisasi itu luar biasa banget buat saya. Dan apalagi sekali lagi saya bisa membawa teman-teman dari PD Depok buat gabung di sini yang sudah biasa kerja sama bareng. Kita kerja di tim ini dan alhamdulillah support dari seluruh anggota tim itu luar biasa. Oke, terima kasih Bang Fai. Mas Ari, apa kesan-kesannya nih jambore kedua? Saya tidak menyangka, tidak pernah membayangkan seperti apa sih jambore. Nah, jadi ketika melihat dari dari broadcastnya jambore, The Fun Walk, paling hanya main-main atau hanya sekedar camping biasa. Ternyata Masya Allah banyak materi yang saya dapat ya, dari Ustadz Abdul Rahman mengenai kebangkitan ekonomi terapis otot punggung. Masya Allah, jadi saya terinspirasi ya. Inspirasi. Untuk itu kita bisa semangat lagi bagaimana meningkatkan perekonomian Topulis otot punggung ya. Dan lagi ditambah tadi dari Dokter Ririn, itu sangat bermanfaat bagi saya sendiri pribadi ya. Akan tambah wawasannya juga. Karena kalau kita nggak melaksanakan itu akan banyak konflik, makin banyak terapis, makin banyak trainer di satu daerah, tentu konflik tuh makin banyak muncul. Masalah bukan di antara kita sesama, tapi juga bisa keluar komunitas, bisa ke masalah sampai ke hukum dan seterusnya. Jadi harus ada pegangan kita di situ. Ya. Terus yang saya dapatkan kembali yang tidak kalah luar biasa, yaitu sharing dari teman-teman mengenai penanganan otot punggung. Masya Allah ya. Dari Bang Fai sendiri, stroke nggak bisa bangun 14 hari, udah kemana-mana pakai mobil sendiri. Masya Allah ya. Ya, itu suatu sesuatu yang luar biasa, Masya Allah ya. Nah, jadi saya ikut jambore ini, alhamdulillah saya tidak merasa rugi, hanya membayar 500.000, tapi materinya banyak. Ya, alhamdulillah. Saya kira itu tambah aja. Kenalan, tambah saudara. Masya Allah, bisa silaturahmi. betul. Ya, silaturahmi. Ke Bang Ben. Apa kesan-kesannya Bang Ben di jambore kedua ini? Hadir di sini apa kesan? Terutama tambah teman Dokter Ririn. Ya, alhamdulillah. Teman di Facebook. Selama ini cuma tahu dari YouTube, dari Facebook ya. Ketemu di sini. Langsung. Ya. Ketemu Bang Awaludin ya kan, ketemu Bang Arianto. Kalau Bang Fai ini satu liting. Oh iya, satu liting. Saya TFT 1 bareng Bang Fai. Terus jambore 1 juga. Ya. Bedanya ini lebih mengalami. Ya. Lebih mengalami itu maksudnya mengalam. Jadi gitu. Berbaur dengan alam. Kalau di TFT 1 di Cibubur itu memang ya tempat perkemahan, cuma kurang pas lah. Kalau sini wah tempatnya Masya Allah gitu kan. Kita lebih menghirup udara yang lebih segar lagi. Dan ini kan kampung halaman. Nah, ada Gunung Tenjoleat kalau mau mendaki Gunung Tenjoleat besok ya. Sudah ada rutenya. Saya kalau sampai atas lambaikan tangan. Dulu saya anak gunung dulu.
sekarang udah nggak kuat. Iya. Jadi materi-materinya ya Masya Allah ya, artinya kalau memang ini sebagai kebangkitan ekonomi Topuris ya seluruh Indonesia, ya memang sudah saatnya ya. Artinya dari mulai 2017 itu Munas pertama itu Totok Punggung, sekarang 2002 itu udah 5 tahun usianya. Iya, iya. Nah, usia 5 tahun udah mulai ya gimana latihan, udah jalan ya kan, udah latihan wah banyak macamnya. Ya mudah-mudahan terus berjalan terus sampai ke pelosok negeri, bahkan sampai ke Papua ya. Iya. Di Papua tuh banyak teman saya di Papua minta pelatihan gitu. Padahal di sana ada Bu siapa ya namanya? Bu Delim, siapa namanya? Ada satu. Tapi kan Papua itu sangat luas dan ibu itu berada di mana, jadi masih sangat kurang Topuris di sana itu masih sangat kurang. PR nih Bu. PR, bahkan di Sorong saya pernah diminta ke Sorong seminggu, cuma saya belum bisa karena waktu itu memang lagi hamil besar istri. Jadi, waduh saya bilang ini kesempatan sebenarnya. Teman saya di Sentani bolak-balik bilang, Bu Dokter kapan pelatihan di Sentani gitulah. Saya mah terima undangan, setiap undangan dikirim, tiket dikirim, saya berangkat, cus aja gitu kan. Jadi PR buat ini di Papua sangat banyak yang WA saya, sangat banyak yang inbox saya butuh pelatihan di sana Bu gitu. Apa ada lagi yang ingin disampaikan tentang Jambore kedua? Itu insya Allah Jambore kedua ini bagian momen ya, napak tilas kita ke desa berawalnya keilmuan Totok Punggung ya, almarhum Abbas Haji Sarbini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada almarhum. Amin, amin. Dan juga ada Ustaz Abdurrahman diberi kesehatan selalu. Amin, apalagi amin, kita Topurisnya harus selalu senantiasa menjaga kesehatan, karena harus sehat. Kalau kita nggak sehat, nerapi orang gimana mau nerapi, gitu kan? Maaf lagi flu, maaf lagi apa mules sebenarnya. Ya mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik ke depannya. Terus dan juga banyaknya TFT sampai 9, 10 mudah-mudahan memberikan teladan juga buat. Kemarin kok nggak datang ke 8 ke Batam? Iya, saya nggak diundang sih Dok. Lah datang aja kan, nggak perlu diundang, tinggal bayar datang kan tamu selesai. tadi undang dong. Iya, mungkin sih. Ya itu seperti itu aja mungkin ya, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Amin, amin. Mas Awaludin, apa kesan-kesannya hadir dan mengikuti acara Jambore Nasional kedua? Kesannya luar biasa, kita di sini banyak tambahan ilmu yang belum kita dapat. Nah, di samping itu kita banyak juga kawan yang belum tahu jadi tahu. Yang itu juga sebagai introspeksi kita bersama sesama Topuris harus berani untuk mengakui kekurangannya, jangan selalu merasa unggul, karena tadi itu banyak masalah juga, banyak keluhan, kita juga masih kurang, masih banyak ya keluhan penyumbatan yang harus saling salto ya, saling totok punggung itu harus juga. Kebanyakannya banyak menerima pasien yang overdosis, satu hari 50-100 diterima, padahal kemampuan jantung maksimal paling 10. Nah, harus jangan itu bernafsu, harus jaga fisik ya, nanti efeknya jadi bumerang ya, jadi bisa kita sakit-sakitan sendiri. Harus jaga kebugaran, harus sering terapi sendiri dan ikut di terapi sama sesama terapis. Jangan malu untuk mengakui kekurangannya itu. Ada lagi? Ya, kalau bisa nanti pelaksana Jambore yang berikutnya harus kita banyak mengarah ke teknik itu. Main-mainnya nanti dikurangi sedikit itulah, biar kita banyak untuk meningkatkan keterampilan Topuris itu nanti bisa menunjang pendapatan. Kalau kita terampil insya Allah rata-rata bisa pasien berdatangan secara otomatis itu. Oke, terima kasih Mas Awaludin. Ya, sama-sama Bu Dokter. Kayaknya banyak banget yang bisa kita petik dari obrolan malam ini, kisah-kisah semangat Bapak Ibu yang berjuang baik di pusat sampai ke daerah gitu ya. Termasuk saya di Batam itu juga saya walaupun baru tapi bisa saya sampaikan bahwa di Batam itu kegiatan komunitas Totok Punggung wilayah Kepri maupun PD Kota Batam itu sangat aktif, sangat banyak. Kita setiap minggu ketemu di hari Sabtu dan Ahad gitu ya.
kalau enggak baksos pelatihan gitu terus aja setiap ahad gitu. Baksos masjid ke masjid, pesantren ke pesantren, panti asuhan ke panti asuhan, terus begitu, dan itu bikin kita makin erat sebagai keluarga gitu. Bener-bener rasanya di Batam tuh bener-bener apa ya, kompak banget gitu. Makan tuh hampir setiap hari kali Bu, dipanggil ayo ke sini ke klinik makan, ayo tuh setiap hari gitu. Ada ajakan makan gitu. Jadi benar-benar merasa saya sebagai yang masih baru di Batam ya, baru 8 bulan 9 bulan bergabung tuh merasa dapat keluarga baru yang benar-benar merengkuh, benar-benar merangkul karena banyak kegiatan, sering ketemu gitu. Mudah-mudahan di tempat lain dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh bisa merasakan memiliki keluarga yang seperti itu di komunitas Totok Punggung masing-masing wilayah. Kayaknya itu aja. Terima kasih banget atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan manfaat untuk pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan perbincangan malam ini bersama kami dari Cigudeg di arena Jamnas kedua Komunitas Totok Punggung Indonesia. Saya Dr. Ririn pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam topung. Jangan sampai ketinggalan janjinya. Lalu kalau jas hujan kayaknya kalau nggak hujan nggak usah bawa, ya. Nanti bawa botol. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين